Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Sabila Hidayat. Dan saya Harbi Pranata Agung. Di sini kami akan menjelaskan sistem yang telah kami buat, yaitu sistem absensi mahasiswa. Di mana sistem ini akan mendata absensi mahasiswa. Nah, di sistem ini kami menggunakan 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel absensi. Dan di sistem ini kami menggunakan 3 materi, yaitu sequence, trigger, dan view. Nah, saya akan menjelaskan query-nya terlebih dahulu. Di sini tuh pertama kami meng-create tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini tuh terdapat 4 kolom, yaitu name sebagai primary key dengan tipe datanya itu number, dan panjang dari datanya itu ada 15. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjangnya itu 100. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data varchar. Nah, untuk jenis kelamin itu dia tuh ada 2 pilihan menggunakan check dan in, itu P dan L sebagai perempuan dan laki-laki. Lalu yang terakhir itu ada kolom email. Email ini menggunakan tipe data varchar juga dengan panjangnya itu 100. Nah, kami menginsert data untuk tabel mahasiswa ini secara manual. Selanjutnya itu ada create tabel mata kuliah, di mana di tabel mata kuliah ini ada 5 kolom. Yang pertama itu ada ID matkulnya itu sebagai primary key. Nah, ID matkulnya itu tipe datanya itu varchar dengan panjangnya itu 20. Lalu kolom selanjutnya itu ada jadwal dengan tipe data varchar yang panjangnya itu 50. Lalu ada kolom nama mata kuliah dengan tipe data varchar dengan panjangnya 50, dan kemudian ada kolom dosen dengan tipe data varchar dengan panjangnya itu 20. Lalu ada ruangan tipe datanya varchar dengan panjangnya 10. Ini kami insert datanya juga masih manual dan baru menggunakan 1 mata kuliah saja. Lalu yang terakhir, tabel terakhir itu adalah tabel absensi. Nah, di tabel absensi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang pertama itu ada ID absensinya itu sebagai primary key-nya. ID absensi ini tipe datanya varchar dengan panjang 20. Lalu ada name dan ID mata kuliah. Nah, name dan ID mata kuliah ini induknya itu tuh dari tabel mahasiswa. Untuk name ini tabel mahasiswa, primary key-nya tabel mahasiswa. Lalu untuk ID matkul ini primary key-nya tabel matkul dengan tipe data number dan varchar sama seperti sebelumnya. Lalu ada kolom date dengan tipe data date, ada kolom tanggal dengan tipe data date, dan ada kolom status dengan tipe varchar. Nah, statusnya ini ada 3 pilihan, yaitu hadir, izin, ataupun alpha. Di sini cara ngebuat si kolom name dan si ID matkul ini menjadi foreign key-nya tabel absensi. Nah, kami kan tadi menggunakan sequence ya. Ini sequence itu, nama sequence itu ada check ID absensi. Nah, sequence itu tuh dimulai dari 1, lalu bertambah 1 setiap kali adanya tambah data. Jadi ini akan mengurangi adanya data yang sama, ID yang sama. Lalu ada view-nya itu untuk melihat hasil dari absensinya itu. Dan kami menggunakan join di sini untuk tabel mahasiswa dan tabel matkul. Lalu yang terakhir itu ada trigger. Nah, triggernya ini agar si sequence-nya itu berjalan dengan nama triggernya itu TRG auto ID absensi dari tabel absensi, dan saat dimulai itu ID absensinya itu akan menggunakan si sequence yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya itu adalah demo sistemnya. Oke, untuk pada bagian demo sistemnya, di sini kita akan login terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat pada bagian halaman depannya atau pada halaman home. Di sini pada bagian atas ini ada 3 tabel. Itu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel absensi. Nah, untuk pada bagian bawah ini ada 2 chart. Yang pertama itu ada chart untuk menentukan jenis kelamin,
dimana yang P ini itu untuk perempuan dan yang L ini untuk laki-laki, dimana sini tipe data laki-laki itu lebih banyak daripada yang perempuan. Lanjut, ini ada jumlah status absensi. Nah, untuk pada chart bagian ini tuh terhubung dengan pada tabel absensi yang nanti akan saya jelaskan. Itu dia akan mendata berapa orang yang hadir, yang izin dan yang alfa. Nah, selanjutnya itu ada pada bagian tabel mahasiswa. Nah, untuk pada bagian tabel mahasiswa ini tuh pada kolom itu ada kolom NIM, ada kolom nama, ada jenis kelamin, dan ada email. Di situ kita bisa mengedit, dan pada ini tuh ini ada grade. Di sini saya coba akan grade misalnya tuh 2357 3010, misalnya ini dengan ujungan 00, misalnya itu namanya Aisyah, jenis kelamin itu email itu Aisyah. Nah, kita boleh mencarinya. Nah, sudah masuk dengan NIM-nya yang dengan ujungnya 00. Di sini namanya Aisyah, jenis kelamin perempuan, dan email itu sesuai yang saya input tadi, yaitu aisyah@gmail.com. Nah, pada halaman tabel mata kuliah ini tuh kami itu hanya mempunyai satu mata kuliah, yaitu baca data lanjut. Dengan sini ada ID matkul, terus ini jadwal hari dan jamnya, dan sini ada untuk dosen dengan diinputkan dengan inisial, terus ini ruangannya. Nah, ini tuh kita bisa juga meng-create dan mengedit datanya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada bagian halaman absensi itu. Di sini kita akan mencoba Nah, di sini tuh di sini tuh kami sudah mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kami sudah mempunyai 8 data. Nah, saya akan coba mengeditnya terlebih dahulu pada ID absensi nomor 8 ini. Yaitu tadinya alpha, saya coba akan membuatnya menjadi izin. Dan pada status ini sudah berubah menjadi izin. Atau kita akan coba meng-create. Saya pilih random saja, itu aja matkul, tanggalnya misalnya hari ini, statusnya itu hadir. Kita coba create. Nah ini dan sudah masuk data itu, pada ID absensi, NIM, ID matkul, dan tanggal sekarang dan hadir. Dan untuk ID absensi ini itu akan muncul secara otomatis. Ini karena kami menggunakan sequence tadi. Jadi ID absensi itu akan muncul secara otomatis. Nah, karena data sini sudah bertambah dan tadi juga sudah mengubahnya, otomatis pada bagian chart di status absensi ini otomatis juga berubah. Dan tadi hadir ini cuma ada 4 datanya, tadi cuma 3 dan sekarang bertambah jadi 4. Nah, saya akan menjelaskan logikanya dari chart ini dan tabel absensi tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan si chartnya ini terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke app builder dan pilih sistem mana yang kita gunakan. Lalu chat tadi itu kan ada di halaman home ya, jadi saya udah buka. Nah, di home ini ada si
jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan juga jumlah status absensi. Nah, untuk jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin ini tipenya itu chart, dan saya menggunakan chartnya itu pie chart. Nah, lalu di sini untuk source-nya itu sumbernya itu di sini lokasinya itu kami menggunakan local database. Lalu tipenya itu SQL query agar saya bisa menginputkan dari perintah ini, di mana perintahnya itu adalah select jenis kelamin as label, count all as value from mahasiswa group by jenis kelamin. Jadi ini akan memilih kolom jenis kelamin, lalu diinisialkan sebagai label, lalu jenis kelamin itu akan dihitung sebagai value, di mana jenis kelamin itu, kolom jenis kelamin itu berasal dari tabel mahasiswa, lalu di group by jenis kelamin. Nah, lalu di bagian seriesnya ini kita pilih yang chartnya ini, dan untuk source-nya ini kita sesuaikan berasal dari mana si kolom tersebut. Ini dari local database, tipenya itu tabel, parsen skema, lalu nama tabelnya itu tabel mahasiswa. Dan di sini untuk kolom mappingnya itu kita sesuaikan seperti yang tadi, labelnya itu ialah jenis kelamin, dan untuk value aggregationnya itu saya pilih count agar menghitung, karena kan tadi perintahnya itu count all ya. Nah, dengan begitu tampilan dari ini akan menghitung jumlah sesuai data yang ada di tabel mata kuliah. Tabel mahasiswa, maaf. Nah, ini kan kalau bisa dilihat secara ini kan kita nggak bisa ya nggak mungkin menghitung satu-satu nih jumlah laki-lakinya ada berapa, jumlah perempuannya ada berapa. Nah, dengan adanya chart ini jadi bisa mengetahui dalam kelas itu tuh jumlah mahasiswa perempuannya itu ada berapa dan jumlah mahasiswa laki-lakinya itu ada berapa. Jadi kalau misalnya nanti ada ditambah lagi datanya, ini otomatis akan update juga. Lalu untuk jumlah status absensi itu sama aja dengan yang mahasiswa tadi. Nah, untuk source di pertamanya itu saya menggunakan tipenya itu tabel, lalu pilih tabel absensi. Nah, untuk seriesnya ini barulah saya menggunakan perintah di sini. Source-nya itu menggunakan tipe SQL query, lalu perintahnya itu sama dengan tadi, count all as jumlah. Jadi seleksi kolom status, dihitung semuanya, lalu diberi inisial jumlah dari dari tabel absensi, lalu grup by status. Nah, untuk kolom mappingnya itu series name-nya itu status, labelnya itu status, dan value-nya itu jumlah dari status tersebut. Nah, dengan begitu tampilannya akan jadi seperti ini. Nih seriesnya itu hadir, yaitu si status absensi, lalu value-nya itu si jumlah dari status hadir itu ada berapa. Ini terhubung dengan tabel absensi. Jadi kalau misalnya ada penambahan data ataupun edit data di tabel absensi itu otomatis ini akan berubah juga. Nah, untuk di tabel absensi tadi ini kan di create kami ini nih drop down ya, list gitu. Jadi mereka tidak perlu ngetik ulang gitu, langsung tersedia ini listnya. Untuk ID matkul juga, untuk statusnya juga. Nah, saya akan menjelaskan gimana caranya itu. Saya akan menjelaskan di bagian status dulu. Nah, di status ini kan tipenya select list nih. Lalu untuk agar bisa dia itu jadi select list, list of value-nya ini saya pilih SQL query, lalu memasukkan perintahnya. Nah, di sini perintahnya itu select hadir as R from dual. Nah, ini menggunakan union. Jadi saat dipilih hadir, otomatis tampilannya itu akan hadir. Jadi seperti tadi kan dari statusnya sendiri itu kan udah tertera tuh ya. Di check in-nya itu ada hadir, izin sama alpha. Jadi kalau misalnya dipilih value-nya itu sama, hadir, izin dan alpha.
Nah, untuk NIM dan mata kuliahnya itu bisa select list ini sama. Cuman untuk bagian nih, list of value-nya itu saya pilihnya shared component bukan SQL query. Saya pilih shared component, lalu list of value-nya itu mahasiswa.nim namanya. Nah, ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit, kan tabelnya itu dari tabel mahasiswa. Nah, display dan default sortnya ini bisa diedit jadi misalnya nama ataupun jenis kelamin ini bisa diubah. Karena kami menggunakan name jadi kami name. Nah, kalau misalnya yang diminta ini diubah jadi nama atau jenis kelamin, otomatis yang tertera di sini itu nama mahasiswanya bukan NIM-nya. Sama halnya dengan ID mata kuliah tadi sama aja, cuman untuk ID mata kuliah tentunya namanya itu ID mata kuliah dan tabel yang dipilih itu tabel mata kuliah, tabel matkul. Nih, tabelnya tabel matkul dan ininya display dan defaultnya itu ID mata kuliah, sehingga jadilah seperti ini. Mungkin itu saja untuk presentasi kami. Sekian dari kelompok 3. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.